Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saat ini kita ziarah silaturahim ke rumah salah seorang ulama haqqani, al-ulama'ul amilin, seorang tokoh yang sangat luar biasa karismanya, yang sejak tahun 70-an beliau telah melanglang buana dan termasuk putra pertama dari putra Wijatoluo yang menuntut ilmu agama ke luar negeri. Beliau dengan segala kerendahan hatinya, Masya Allah, telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah yang begitu dalam. Belajar di Baghdad 4 tahun, kemudian lanjut untuk kemudian mencari hingga ke Mekah dan Madinah, dan qadarullah melanjutkan MA-nya beliau di Mesir. Sepulang dari Hijaz, beliau dengan gigihnya membangun dan membesarkan kampus IAIN Kota Palopo yang sekarang ini Masya Allah sangat luar biasa sekali, bisa dilihat dengan sebab sentuhan tangan, buah fikir, mujahadah, dan yang paling penting adalah doa beliau telah menghantarkan kampus IAIN Kota Palopo semakin pesat dalam perkembangannya, dan syiar Islam, dakwah Islam semakin marak di Kota Palopo. Maka Masya Allah, kita ingin mengambil keberkahan dari ilmu beliau, dari doa beliau pribadi, Al-Mukarram Profesor Dr. H.M. Said Mahmud LC.MA. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, saat ini kami bersama Andre Guruta, orang tua kita semua, Al-Mukarram pribadi Bapak Profesor Dr. H.M. Said Mahmud LC.MA. Beliau adalah ketua STAIN pada tahun 2006 sampai 2010, yang Masya Allah karya-karya beliau, sentuhan tangan beliau tidak bisa terlupakan, yang menjadikan hari ini IAIN Kota Palopo semakin berkembang. Maka dalam program kita kali ini kami ingin mendengarkan langsung untuk juga menjadi pengetahuan kita bersama, dan kegiatan ini kami namakan Selayang Pandang Sak Bamparu, untuk mendengarkan penjelasan dari beliau tentang etimologis, asal-usul, dan apa saja tentang Sak Bamparu. Beliau amat sangat pantas untuk kita jadikan sebagai narasumber, karena beliau juga termasuk orang tua dan dituakan di Sak Bamparu. Bahkan dari kekerabatan, beliau amat sangat banyak memiliki kerabat famili di Sak Bamparu. Kita langsung saja akan mendengarkan penjelasan langsung dari orang tua kita, Profesor Dr. H.M. Said Mahmud LC.MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
Pertama-tama terima kasih kepada Ananda Ustaz Asgar Marzuki MPD yang pada pagi menjelang siang hari ini Selasa tanggal 29 September 2022 menghubungi dan meminta saya dalam acara wawancara untuk lebih mengenal apa yang ingin diketahui di bawah judul yang Anda sendiri siapkan, yaitu Selayan Pandang Sabang Paru. Lebih dahulu dijelaskan bahwa nama Sabang Paru adalah nama salah satu kelurahan di Kecamatan Waru Utara, Kota Palopo ini, yang lokasinya berbatasan dengan kelurahan yang lain dengan batas alam sebagai berikut. Sebelah timur adalah Sungai Tenggoli yang dulu disebut sebagai, dalam sebutan bahasa daerah sini, Salok Kae, artinya sungai yang digali untuk meluruskan aliran sungai itu yang tadinya di tahun 50-an mulai dari jembatan Selubulo menyusur tepi jalan sebelah kiri pas menempel di jalan terus ke timur sepanjang jalan Batu Pasi ini sampai bermuara di ujung timur sungai ini di depan kantor yang dulu disebut sebagai kantor pelayanan Dewan atau sekarang ini dengan pintu gerbang jalan di Tapong. Lalu untuk meluruskan atau untuk menghindari terjangan banjir, kalau terjadi banjir dalam kota, maka masih di zaman sebelum awal-awal kemerdekaan, sebelum ya kita ini yang mudah-mudahan lahir ke dunia, oleh pemerintah diupayakan diluruskan dengan menggali, dengan mengerahkan tenaga-tenaga manusia ala kerja paksa Rodi di zaman Jepang. Maka luruslah dan bermuara persis di ujung yang sekarang ini disebut sebagai muara Sungai Tenggoli. Batas-batas timur atau batas-batas wilayah Kelurahan Sabang Paru ialah pertama sebelah timur adalah Sungai Tenggoli, sebelah barat adalah wilayah Kelurahan Selubulo yang sebenarnya itu sebelum kampus Universitas Cokroaminoto, jadi masih jauh dari jalan raya poros Palopo Masamba dan jauh dari bangunan hipermarket yang di sebelah sana. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bone atau rawa-rawa yang berhadapan langsung dengan Pulau Libukang, dengan salah satu sungai muara di seputar era Sungai Salongki, yang sungai itu kecil melintasi satu wilayah Selubulo. Di pinggir sungai itu ada Masjid Salongki yang sekarang ini termasuk masjid yang bagus dan ramai. Ini sebelah selatan jalan raya Sungai Rongkong, jadi tidak terlalu luas wilayahnya ini. Nah, inilah yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Waru Utara, Kota Palopo yang disebut sebagai Kelurahan Sabang Paru. Alhamdulillah, narasumber atau saya sendiri sebagai salah satu keluarga yang juga banyak keluarga dekat yang tinggal di kelurahan ini, terutama sepanjang pinggir sungai di sisi sebelah barat dari Sungai Tenggoli dan juga
kiri kanan atau sisi utara selatan Sungai Rongkong sampai ke perbatasan paling barat di sana sebelum kampus Universitas Cokroaminoto. Mengenai sejarah keberadaannya, ini dulu ketika masih tahun 50-an sampai akhir tahun 60-an, jadi lebih 20 tahun, ini hutan yang segini dengan rawa-rawa, empang, dan boleh dikata ketika tahun 50-an itu wilayah Sabamparo ini sama dengan wilayah Salongki, juga terus ke daerah utara Marobok, itu daerah tidak bertuan. Lalu seingat narasumber, ketika akan meninggalkan Palopo, sekolah di Makassar dari tahun 69, ulangi, dari tahun 1970 sampai akhir atau menjelang akhir 74, selama 4 tahun itu narasumber kuliah di Makassar di IAIN, dan ketika itu wilayah Sabamparo masih hutan. Bahkan di tahun 60-an, mulai dari 65, 66, 67, narasumber ini sekolah di PGA 6 tahun, yang lokasi tempat belajarnya di Salolo. Kembali ke wilayah Sabamparo tahun 50-an sampai akhir 60-an itu hutan. Kalaupun ada tanaman seperti mangga, dulu ada dikenal jenis ketapi, dan 1-2 pohon kelapa. Hampir dikatakan tidak terpelihara karena memang tidak bertuan. Seingat narasumber, yang biasa memelihara atau mendatangi hanya 4 orang tua. Yang pertama, ya keluarga kita, almarhum, termasuk kakek kami, Haji Abdul Rasak, ayahanda dari almarhum Haji Dr. Andes Haji Abdul Aziz, Dr. Andes Haji Ahmad Rasak, dan almarhum Haji Rusli. Ya, itu menjadikan lokasi ini sebagai tempat pemeliharaan binatang, khususnya kerbau, karena beliau pedagang kerbau, artinya membeli dan menjual serta menyelenggarakan pemotongan kerbau itu dijual dagingnya. Di wilayah inilah tempatnya dilepaskan atau diternak, tapi tidak ada yang mengaku bahwa itu tempat. Yang kedua, almarhum Haji Idris. Almarhum Haji Idris rumahnya di salah satu tempat yang memang di pinggir jalan dari jalan Batu Pasir ini, ya sampai sekarang masih ada juga bekas rumahnya, dan itu termasuk orang tua paling rajin ya merawat atau mengusahakan mengolah hutan menjadi empang, tetapi hanya diberikan batas. Ya, batasnya dengan praktis, yaitu menanam biji kelapa pada sudut-sudut sepanjang jarak antara biji kelapa itu tumbuh, itu diakui sebagai tanahnya. Sementara itu belum ada pematang. Ya, begitulah caranya orang dulu untuk, kalau istilahnya mengongkong. Jadi beliaulah almarhum rahimahullah yang paling banyak melakukan hal yang seperti itu, artinya menanam tanda lima. Tanda lima artinya batu lima, bekas kerja, menanam tanaman yang jangka panjang, yang tidak perlu dipelihara, itu membuktikan bahwa ini adalah milik. Apakah mangga, kelapa, tetapi ada juga jenis pagar namanya nunisi, ya itu ada banyak di sini. Tapi sulit untuk dibedakan yang mana, kecuali kalau sudah diakui sepanjang ini adalah tanahnya Idris. Yang ketiga, almarhum Haji Badawi yang rumahnya bertepat berdampingan dengan Masjid Nurul Akbar di sana di Penggoli. Beliau juga rajin dan memasang bekas tanah untuk dijadikan bekas lokasi yang akan dikembangkan sebagai
empang. Nah di sini ada, kalau tidak salah sampai sekarang masih ada sekitar 5 atau lebih hektar tanahnya dengan batas-batas yang sudah diakui. Ya. Lalu yang keempat, yang sebenarnya itu tidak terlalu dijadikan sebagai bukti karena beliau itu tidak mau mengungkut tanah. Ya, tapi dia tahu, yaitu salah seorang dari leluhur kami, namanya disebut dalam bahasa keluarga nenek kepala, artinya kakek yang jabatannya kepala kampung dari bukan sampai kalau potong 50-an, itu menurut catatan 58 kepindahan dari masyarakat dari keturunan di Bukang pindah ke Palopo, yang mau ke Palopo tersebar di Tapong, Tenggoli. Sedangkan Sabompar ini belum ada yang terbuka. Sampai tahun 1965 di sebelah barat dari Sungai Tenggoli ini baru satu rumah, itu pun rumah kayu, rumah panggung yang dihuni satu kepala rumah tangga dengan beberapa anggota keluarganya, tapi tidak menempati yang merupakan miliknya karena waktu itu belum ada yang diakui sebagai milik karena tidak bertuan. Dan kerjanya orang itu adalah mengkoordinir tenaga pakar gaji untuk membuat papan, balok, tiang, dan semacamnya. Dan yang lain ada juga menempati lokasi untuk mengolah kulit kerbau yang dikatakan menyamak kulit kerbau. Itu tenaga kerjanya dari Toraja, karena mungkin tenaga itu bukan kali itu. Nah ini yang keempat tadi ialah yang punya modal tapi dari Melangke ke sini mengambil tempat yang di sana dekat Solongki, masuk dari Solongki karena ada sungai masuk ke sana. Sungai itu dijadikan sebagai lalu lintas untuk mendatangkan kayu bundar, kayu ledang, lalu digergaji. Ya, namanya Lamina. Ya, meninggal tahun kalau tidak salah 70-an karena satu kecelakaan kerja atau musibah. Saya tidak usah disebut di sini karena sangat tragis kematiannya. Semoga Allah merahmati karena pemodal dan mempekerjakan tenaga. Itulah keempat orang yang terkenal sebagai orang pertama di sini. Nah, kalau ada pertanyaan kapan masyarakat mulai menempati Sabomparo, jawabannya akhir tahun 70-an sampai awal tahun 80-an. Apa momentumnya kapan dimulai? Yaitu dengan adanya jalan yang masih rintisan, belum dikerasi dengan kerikil, apalagi aspal. Ini jalan Semeru sekarang. Dan juga waktu itu sudah ada jembatan, yang jembatan Tenggoli sekarang, ketika itu masih darurat, kayu dan batang kelapa. Dengan tenaga manual, dibina, tapi pernah terjadi banjir besar, hanyut jembatan itu, sehingga terputus. Nah, mulailah satu demi satu orang berdatangan. Dan di sini keberuntungan orang yang lebih dahulu mengongkot tanah, yaitu dengan adanya batas. Dan sangat beruntung dua orang ini, almarhum Haji Idris, yang alhamdulillah dengan kerajinannya bukan saja di Tenggoli, bukan saja di Salobulo, bukan saja di Sabomparo, bukan saja di Selongki, sampai ada ke Latuppa. Ada yang ke di sana di Turun. Itu karena dia memang rajin untuk memberi tanda untuk batas tanah, karena waktu itu tidak ada perlu ongkos, tidak ada perlu administrasi, tidak apalagi biaya sama sekali. Siapa yang rajin menanam dan diakui karena tumbuh, itulah. Bahkan sebagian di Tenggoli itu. Jadi yang beruntung karena banyak tanah yang sudah diakui dan disaksikan sebagai tanahnya, itulah orang datang dan minta izin untuk menempati sebagai tempat tinggal sementara atas izin almarhum yang sudah lebih dahulu diakui sebagai pemilik tanah. Yang kedua, almarhum Haji Badwi,
itu tanahnya sepanjang sebelah sebelah utara dari jembatan Penggoli menyusur pesisir sungai ke barat ini, dan di depan serta di kiri kanan masjid ini itu adalah rumah yang ditempati dan dipakai sebagai hak guna atau izin sementara. Makanya rumah-rumah yang ada kelihatan itu tidak ada yang berbentuk permanen karena belum menjadi milik yang menempati. Ada juga beberapa yang sudah diganti rugi dengan bayaran atas kesepakatan, tapi lebih banyak keluarga-keluarga, terutama keluarga saya, menempati rumah yang dibangun tetapi hanya izin sementara, tidak boleh dibangun untuk permanen. Ya, termasuk lokasi masjid ini itu milik keturunan almarhum Haji Bali kepada putrinya dan diwariskan kepada anak-anak dari itu di sini. Itulah yang menjual alokasinya kepada salah seorang keluarga di sini, dan yang membeli itu mewakafkan tanah ini ke yang bisa membangun. Kebetulan saya bersedia dan sepakati untuk menjadi pemegang atau nasir dari wakif. Ya, dalam hal ini yang bersangkutan adalah saudara kita Laude yang domisili di Jakarta dan penguasa sukses. Ya, beliau mewakafkan ini seluas hampir lebih 1/4 hektar, 2.768 meter persegi. Ya, itu. Kemudian kalau dikatakan nama Sabang-Paru, tidak bisa disebutkan, tidak dipastikan. Ada mengatakan Sabang-Paru 2 kata, ternyata Sabang dan baru. Jadi berarti sama dengan lokasi Sabang yang baru. Kalau ada yang mengatakan begitu tidak ada dasarnya. Karena sebenarnya nama Sabang-Paru bisa diberikan nama oleh orang tua dulu sama dengan ketika memberi nama Penggoli, Balandai, Salongki, Lemo-Lemo, apalagi Libukan, Marobo, Tarti, semuanya itu dari dulu itu sudah ada di sini. Jadi saya termasuk menolak pendapat mengatakan Sabang-Paru itu adalah nama baru dari Sabang, ada Sabang yang diperbarui. Pertama, tidak ada buktinya. Kalau kita Sabang-Paru, apakah itu berasal dari warga Sabang yang membangun komunitas atau komuniti baru sini? Saya mengatakan Sabang-Paru itu tidak benar. Ya, memang ada kata paru yang sebenarnya adalah lanjutan dari baru, itu perubahan kata. Jadi bisa kita Sabang-Paru, tapi Sabang apa yang dikatakan? Karena Sabang sendiri bukan cuma menunjuk kepada lokasi yang ada di utara, ada lainnya. Misalnya ada nama dari salah seorang pejabat yang pernah berjasa di sini dari Pindrang, namanya Sabang Biru. Nah, apa artinya Sabang di situ? Jangan diasosiasikan dengan kampung Sabang atau lokasi Sabang, dan lain-lain. Karena itu Sabang-Paru khusus untuk dikenal atau untuk diartikan sebagai salah satu wilayah kelurahan sekarang di Kecamatan Warak Utara, Kota Palopo, yang sudah punya batas-batas tertentu diakui dan masuk wilayah pemerintahan Kecamatan Warak Utara atau Kelurahan Sabang-Paru di sini. Ya, tentang keberadaan masjid ini disebut dalam alamat yaitu Jalan Sungai Rongkong nomor 25. Tapi nomor itu menempel di sana di pinggir jalan. Kalau disebutkan Sungai Rongkong 25, inilah tempat salah satunya ialah Masjid Radiatan Mardia di Kelurahan Sabang-Paru, Kecamatan Warak Utara, Kota Palopo. Etnis yang menempati atau subetnis masyarakat yang menempati Sabang-Paru bukan hanya dari Libukan, walaupun bisa dikatakan kalau dilihat keseluruhan dari jumlah orang yang tinggal di sini di Sabang-Paru itu pertama memang dari keturunan Libukan, berarti keluarga besar saya. Ya, bisa ditelusuri kemana-mana rumah di sebelah timur dari masjid ini itu rumah-rumah keluarga di keturunan Libukan. Ada sepupu saya
ada keponakan saya, ada cucu saya masih hidup, tante saya, paman saya, ya nenek saya sudah tidak lagi yang hidup. Itu sebagian besar ada di Sabamparu ini. Baik yang ada di depan atau sebelah timur masjid ini maupun yang di sebelah utara sepanjang jalan masih banyak. Yang kedua, etnis dari pendatang ada dari Makassar, ada juga dari luar Sulawesi Selatan, etnis suku Jawa misalnya yang datang ke sini, ada juga dari Lombok, ya, tapi tidak sebagian di Sabamparu, ada masuk sebagian dari Seluruh Pulau. Yang di Sabamparu dari etnis Lombok ada di dekat Masjid Nurul Falah, masih jalan Sungai Perenang ke sana, ke arah barat. Ya, itulah selain pandang tentang nama dan asal usul kata Sabamparu, dan harus digarisbawahi bahwa nama ini sudah ada sebelum masyarakat menjadikan lokasi, dan dulu tahun 50-an sampai akhir 60-an ini masih hutan. Karena sebenarnya sebelah barat mulai dari lokasi sekitar Masjid Nurul Falah ke utara itu lokasi kuburan yang narasumber itu masih sering melewati jalan kaki ke sekolah dari Pengguli ke nyebrang sungai. Jalan kaki lewat jalan Seluruh yang sekitar Toko Baru itu masuk ke sana, kuburan semua itu kiri kanan. Jadi kita lewat di atas semua kiri kanan lihat batu-batu nisan. Tapi tidak ada yang dikenal lagi dari sudah lama. Juga ya, mungkin masih bergandengan dengan kuburan Datu, Lokoe. Itu sampai ke sana juga masih sampai wilayah persawahan, Jalan Rusa. Ya, itu masih wilayah kuburan itu. Sama dengan Surutangga dulu, yang tempatnya masjid sekitar kantor Polokopos, rumah sakit Medika, itu ada kuburan kuno dulu. Dari kuburan yang nanti terbuka akhir tahun 70-an atau awal 70-an dengan berdirinya masjid di sana. Sudah berdiri juga masjid Jabal Rahmah. Jadi untuk mengetahui apa arti kata Sabamparu bisa disuruh kepada orang tua karena ini sudah ada namanya sebelum tempat ini jadikan lokasi hunian, dan sampai sekarang masih banyak keluarga kita di sini yang tinggal di rumah yang sebenarnya bukan milik sendiri lokasinya, hanya dibangun sendiri karena yang punya 4 orang tadi itu yang bisa berjasa, tapi 2 orang yang paling terkenal, almarhum Haji Idris dan almarhum Haji Badawi, dan duanya berdampingan di sini bertetangga. Ya, demikian sedikit selain pandang, semoga ada manfaatnya dan narasumber tidak berkeberatan kalau ada yang mau beralat dengan bukti-bukti yang berat, tergantung dari dasar sumber dan autentisitasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya ternyata beliau juga ini adalah saksi sejarah, dan ternyata sangat luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan hari ini, supaya nanti yang mengambil referensi tidak sekedar mengada-ngada, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Ya. Terima kasih. Demikian, dan billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.